Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid dan Syarif. Habib, Sayyid, Syarif. Man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi. Dari kata hab, ahab, hub, cinta. Maka kita cinta kepada dia dan cinta kepada anaknya, cinta kepada cucu-cucunya. Maka orang yang kita cinta itu disebut dengan Al-Habib. Siapa yang kita cinta itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan-keturunannya itu dipangkal nama Al-Habib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah. Kenapa bukan cucu yang lain? Kenapa ini saja? Al-Hasan, Al-Husain. Kenapa Hasan dan Husain saja? Hadisnya nyebut begitu. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Maka disebutlah di sini Sayyidinal Hasan. Sayyidinal Hasan dari kata sayyida, sayyid, pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannati. Sesungguhnya Hasan, maka disebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Tapi sebagian, tidak keseluruhan, sebagian membedakan. Untuk yang Hasan digunakan kata Sayyid, untuk yang Husain digunakan kata Syarif. Maka disebut dengan Syarif Husain. Tapi tidak umum. Ada juga yang memakai dua-dua pakai Sayyid. Dah jelas. Hub, Habib, Sayyid, Syarif. Dalil-dalilnya sudah. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Husain punya ayah namanya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali. Untuk membedakan antara Ali kakek dengan Ali cucu, karena ibadahnya luar biasa, Zainal Abidin. Maka disebutlah Ali yang mana yang kau maksud? Ali kakek apa Ali cucu? Ali cucu. Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak namanya Ali apa? Al-Uraidi. Ali lagi. Al-Uraidi punya anak Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak lagi namanya Isa. Isa ini punya anak lagi namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah,
Al-Muhajir, kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dialah yang pindah dari Baghdad ke Tarim. Pindah dia dari Baghdad ke Tarim. Maka disebut Muhajir. Anak cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah, itulah dia keturunan-keturunannya As-Saqqaf. As-Saqqaf. Payah orang nyebut Saqaf siapa? As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad, As-Shihab. Itulah marga-marga yang dari Tarim. Ya Tarim wa ahlaha. Sampailah mereka datang ke negeri ini. Pergilah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini dari Tarim Hadramaut Yaman, berkembang pesat sampai kata Habib Zain Ibnu Sumaid lebih 70 marga yang sampai ke Indonesia ini. Dan uniknya lagi, di Yaman sendiri sudah tak ada, sudah punah, tak ada. Di antara marga yang punah di Yaman adalah Barakbah. Barakbah tak ada lagi di Yaman. Di Riau masih ada Barakbah. Di Riau ada Barakbah. Di Jawa masih ada Barakbah. Di Yaman sudah tak ada. Nah, jadi banyak. Nah, untuk menjaga keaslian ini, di samping Al-Azhar, ini kantor Syekh Azhar, Syekh Muhammad At-Taib, di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Dari kata syarif, kalau banyak ashraf. Kantornya ashraf. Jadi yang ngaku-ngaku ashraf pas dicek rupanya bukan ashraf. Naqabatul Ashraf. Sedangkan di Jakarta namanya Alawiyin. Keturunan dari datanglah mereka ke Kalimantan. Datang mereka ke Kalimantan membuat sebuah kerajaan. Itulah dia Istana Al-Gadriyah. Al-Gadri, Al-Qadri. Dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Salah satunya cabangnya adalah Al-Qadri. Sampai hari ini itulah dia sultan yang sekarang, Sultan Abu Bakar Al-Qadri. Datang lagi keturunan ini ke atas Kalimantan. Itulah dia Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi? Ya karena dulu kan anak-anak Raja Melayu ini, anak gadisnya, saking kan mereka memuliakan keturunan Nabi, dikasihnya anaknya menikah. Akhirnya emaknya Melayu, ayahnya Sayyid, ayahnya Syarif. Begitu juga yang terjadi dengan Kesultanan Siak, Sri Indrapura, Riau. Nah, ada nama anak sultan tuh namanya Tengku Embung. Menikahlah dengan Syarif. Makanya sejak itu raja-raja Riau itu pangkal namanya Syarif. Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hasim. Yang perempuan Syarifah, yang laki-laki Syarif. Istri saya Syarifah, kok pesek Pak Ustaz? Itu nama dia. Itu nama dia, bukan dia keturunan. Mohon maaf Bu Syarifah. Begitulah Ibu apa tadi bertanya? Komunitas Hijrah Indramayu. Udah jelas tadi kan? Habib, Sayyid dan Syarif. Bisa enggak orang itu jadi Al-Habib As-Sayyid? Ya. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi. Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Hasan. Keturunan Hasan ini banyaknya di Maroko. Jadi keturunan Hasan ini, keturunan Husain ini ke Yaman sampai ke kita. Keturunan Hasan justru ke barat, pergi ke Maroko. Al-Idrisi. Jadi orang Maroko ini ganas. Makanya orang barat menyebut mereka barbar. Barbarian people. Orang barbar, suka berperang. Mereka tak suka disebut barbar karena itu ejekan. Mereka lebih suka disebut Amazigh. Nahnu Amazighi, suku kami Amazigh. Berperanglah antara suku nih. Datanglah keturunan Hasan tadi.
Akhirnya seluruh suku ini mencium tangan keturunan Hasan. Udahlah, kau aja lah jadi raja. Nah, itulah mereka jadi raja sampai hari ini. Yang sekarang raja sekarang Muhammad As-Sadis, Muhammad ke-6. Kalau meninggal nanti digantikan oleh anaknya Hasan As-Salis, Hasan 3, sudah siap. Masjid yang besar di Casablanca itu didirikan oleh Raja Hasan Ats-Tsani. Hasan 2, ayah dari Muhammad 5 sekarang. Ayah dari Muhammad 6 sekarang. Dibuat di situ. Nanti Bapak Ibu jamaah pergi ke Casablanca, Darul Bayda, masjid besar di tepi laut Atlantik. Ada tiang utama di situ. Ini masjid didirikan oleh Amirul Mukminin Hasan Ats-Tsani, didirikan oleh Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, terus sanadnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan ibni Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di tiang utama. Begitulah mereka bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala menyebarkan dakwah. Ustadz, apa rahasia di angka 40? Kenapa banyak 40 ini muncul? Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel terjebak di lembah Tih berapa lama? 40 tahun. Nabi Musa bermunajat, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah selama 40 malam. 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di umur 40. 40 adalah fatamma miqatu rabbih, sempurna 40. 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya orang berusia 40 itu kesempurnaan. Saya baru viral umur 40. 2017 baru viral. Ingat saya itu. Jadi di situ angka kesempurnaan. Guru besar dulu guru besar itu profesor baru diberikan orang setelah umur 40. Karena ada orang berilmu tapi emosinya belum stabil. Yang 40 itu angka kesempurnaan. Makanya orang barat mengatakan life beginning 40. Usia, umur baru dimulai, petualangan baru dimulai di umur 40. Maka ibu-ibu hati-hati. Bisa jadi bapak itu berpetualang di umur 40. Dah, jangan takut. Insya Allah bapak itu umur 40 udah ingat mati dah. 40 Insya Allah. Kadang jamaah nih yang awak guraukan itu pula yang dia serius. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dipanjangkan Allah umur kita, selesai kita 40 hadis nih. Sebetulnya lebih 40. Tapi biasa tuh kalau orang umur berapa? Ya 40-an lah. Pas dicek-cek rupanya 49. Ya tuh. Lebih 40. Nanti kita bahas. Tapi saya tidak baca macam dulu. Kalau dulu tuh kita baca, enggak, saya pakai poin-poin. Poin-poin. Kalau saya baca begini, takut jamaah tertidur. Kita sesuaikan. Kita pakai poin-poin. Saya buat poin-poinnya nanti insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mantap nih pertanyaannya, Pak. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Al-aidu, orang yang mengambil kembali, ila hibatihi, pemberiannya, wakafnya, sedekahnya, kal kalbi, seperti anjing, alladzi ya'udu ila qai'ihi, yang menjilat muntahnya kembali. Kaidah usul fikih, kalau dalam ayat ataupun hadis terdapat ancaman yang keras, maka menunjukkan perbuatan itu haram. Ancaman keras disamakan dengan anjing, hadas mughallazah, hadas besar, hadas berat.
najis berat, najis mughallazah. Bukan hadas besar, najis berat, mughallazah. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Anjing kotor, muntah menjijikkan. Muntah orang aja jijik, apalagi muntah anjing. Jadi kalau ada yang minta wakafnya lagi, itu sama berarti, kecuali wakafnya wakaf temporer. Nah, saya wakafkan ruko saya itu 3 bulan, 3 tahun untuk tahfiz. Setelah itu dimintanya balik. Itu memang ada. Tapi kalau wakaf untuk masjid, mana bisa? Ambil. Karena di masjid barangnya tidak digunakan lagi. Itu bukan punya engkau, itu punya masjid. Apa dulu yang kau kasih? Lampu misalnya, lampu hias cantik. Jual. Hasilnya balik ke masjid. 2. Ustadz, apa benar Rasulullah SAW itu makan dikunyah sampai 33 kali? Dan apa ada hadisnya Pak Ustadz? Tentang makanan dikunyah sekian puluh kali adalah sama seperti al-ma'idatu baitu kulli da'. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah obat segala macam, lambung adalah sarang segala macam penyakit. Lalu kemudian sekarang kita tonton TV. Kita tonton TV, cerita orang tentang sebab segala penyakit adalah berasal dari makanan. Padahal itu adalah hadis yang masyhur, tapi bukan hadis. Sudah ditulis itu oleh para ulama-ulama zaman dulu. Di antaranya adalah kalimat-kalimat populer di kalangan ahli hikmah atau para pakar kesehatan. Saking populernya dinisbatkan kepada Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Tapi kalimat itu baik. Tentang masalah mengunyah banyak-banyak. Mengunyah banyak-banyak itu baik. Apa manfaat banyak-banyak mengunyah? Bukan maksud saya sering-sering makan, bukan itu maksudnya. Kalau kita makan itu, dikunyah dia sampai halus, gunanya apa? Yang pertama untuk meringankan beban usus. Bagus lagi kalau di blender dulu. Masukkan semua. Nah, jadi yang pertama adalah untuk meringankan beban usus. Karena kalau kasar-kasar dia masuk, beban usus ini berat. Yang kedua, kalau orang mengunyahnya banyak, itu sugesti bagi dia, dia sudah kenyang. Orang kalau ngunyahnya banyak, orang kalau mau diet, salah satunya caranya adalah mengunyah banyak-banyak supaya tersugesti bahwa dia sudah kenyang. Nah, jadi orang sekarang kadang enggak, masuk kiri kanan gol. Kadang tak main kunyah. Jadi begitu, Pak. 3, Pak Susanto. Amril Susanto. Ustadz, jika kita mengaku bermazhab Syafi'i, misalnya seorang wanita bercadar karena wajah adalah aurat, tapi kenapa untuk hijab pakai mazhab Hanafi? Ustadz, jika kita mengaku bermazhab Syafi'i, mestinya seorang wanita bercadar karena wajah adalah aurat, tapi kenapa untuk hijab pakai mazhab Hanafi? Tentang masalah cadar, masalah cadar itu ulama tidak pindah mazhab. Orang bercadar tidak pindah mazhab. Bercadar itu karena mazhab Hanafi enggak. Nah, jadi tentang masalah bercadar itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat dalam mazhab Maliki, ada pendapat dalam mazhab Hanafi. Karena ada hadis. Mayoritasnya berijtihad itu ketika tidak ditemukan dalam Quran, tak ada dalam hadis, baru mereka berijtihad. Atau ada dalil yang ada pun tentang masalah bercadar, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang cadar. Istri-istri Nabi SAW bercadar, kalangan perempuan di zaman salaf itu bercadar. Tapi yang ikhtilaf itu adalah hukum wajib atau anjuran. Yang satu mengatakan cadar itu wajib, yang satu mengatakan cadar itu sifatnya anjuran. Oleh sebab itu kalau ada orang bercadar,
maka dia tidak pindah mazhab karena ada dalam hadis. Ustadz, ibu suami saya adalah istri siri. Mertuanya maksudnya. Suami saya punya ibu suami saya itu istri siri. Dia mau kurban. Uang kurbannya dari sisa belanja. Apakah boleh kurban tanpa kasih tahu suaminya? Nikah siri cukup rukun syarat sah. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, ada mahar. Sah. Mempelai laki-laki ada. Wali ada. Wali itu nanti yang mewakili perempuan. Ada saksi 2 orang. Laki-laki adil, ada. Ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencut cincin emas tunai. Sah, walaupun tidak tertulis secara surat. Tapi saya jangan mau nikah siri. Karena nikah siri ini tidak tercatat di KUA, bahaya. Mana tahu terjadi konflik, perempuan tak bisa nuntut. Kalau cerita sah tak sah, sah secara fikih. Tapi saya jangan nanti di banyak orang nikah siri saya disalahkan. Nah, itu maksud. Jadi saya mau menjelaskan bahwa nikah siri tidak terdaftar itu hukumnya sah, tapi jangan dilakukan karena nanti sulit bagi perempuan kalau ada sesuatu. Nah, tentang masalah si perempuan tadi menyimpan uang, lalu kemudian setelah cukup dia mau berkurban, apakah dia izin kepada suaminya? Maka tergantung duitnya duit siapa. Kalau duit itu duit dia, seorang perempuan yang bekerja, atau dia dapat warisan dari ayahnya, ada kebunnya, atau dia dapat durian runtuh, dapat bonus segala macam, itu milik dia. Maka saat perempuan itu berkata kepada suaminya, "Bang, aku mau kurban," itu bukan minta izin, itu hanyalah sebagai adab seorang istri kepada suami. Jadi si suami juga mesti ngerti. Itu makanya suami itu mesti ngaji, mesti tahu dia bahwa istrinya ini bukan minta izin. Jangan kepedean. "Bang, aku mau kurban." Istri kau kerja, dia punya gaji, dia punya kebun sawit, dia punya ruko. Datang dia ngasih tahu, "Bang, aku mau kurban, kau tinggal ngangguk aja." Hehe. Karena sebetulnya dia datang tuh bukan minta izin, tapi dia menunjukkan bahwa dia seorang istri yang berakhlakul karimah. Tapi kalau kau kasih dia belanja murni dari engkau, maka sesungguhnya dia minta izin. Ini dari belanja suami, maka sesungguhnya ibu ini minta izin. Begitu, Pak. Ustadz, ketika suami saya bilang kamu sekarang bukan istriku lagi, apakah ini sudah datuk talak? Lalu bagaimana jika ia tidak mau bertanggung jawab terhadap makan untuk anaknya? Apa yang harus saya lakukan? Ada namanya sharih. Sharih artinya jelas. Ada namanya kinayah atau kiasan. Tidak jelas. Kalau yang sharih maka jatuh talak 1. Kalau yang kinayah tergantung ada niat atau tidak ada niat. Contoh, kau pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu masuk sharih atau kinayah? Masuk kinayah, tak jelas. Maka kalau istrinya ngaji, paham dia fikih, pas disuruh suaminya, "Kau pergi pulang sana." Maksud Allah? Nah, enggak, maksudnya ya pulang kampung aja lah. Nah, itu berarti tak jatuh talak. Dah, jelas. Jadi ini Pak Ustadz, kalimat ini termasuk kinayah, bukan sharih. Ini masuk kinayah. Dah, jelas satu masalah. Masalah kedua, bagaimana dengan anak? Anak itu tanggung jawab si suami. Walaupun ibu sudah dijatuh talak, maka anak itu tanggung jawab suami. Makannya, pakaiannya, pendidikan sekolahnya,
tempat tinggalnya, tanggung jawab suami. Sampai kapan? Sampai anak itu mampu. Sampai anak itu tamat S1, bekerja, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun ibu sampai habis iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali suci, 3 bulan. 3 bulan habis, limited. Si anak unlimited. Sampai anak itu kerja, sampai anak itu mampu. Sekarang susah dapat kerja, bapak terus ngasih makan. Bukan enak, itu anak orang, bukan anak kucing. Makanya Umar bin Khattab tidak mengizinkan orang masuk ke pasar sebelum belajar fikih muamalat. Yang nggak ngerti akad jual beli jangan masuk pasar, karena haram, bisa jatuh ke riba. Begitu juga pernikahan. Kalau tidak mengerti apa itu tolak, apa itu li'an, apa itu zihar, apa itu kewajiban, apa itu nafkah, maka dia nanti akan menzolimi perempuan. Oleh sebab itu maka dibuatlah pelatihan kursus pranikah. Yang belum nikah aja. Yang udah nikahnya ikut lagi. Ini banyak dibuat kursus pranikah, yang udah nikah banyak ikut lagi. Setelah tamat mau menikah pula sekali lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Habib di Indonesia itu benar keturunan Nabi? Karena kata guru agama saya, Hasan dan Husain dibunuh dan tidak memiliki anak. Imam Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Banyak anak-anak yang lain, tapi anak satu ini yang paling hebat ibadahnya. Imam Hasan pun punya anak cucu. Jadi Imam Hasan dan Husain punya anak cucu cicit. Imam Husain punya anak, Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Muhammad SAW punya anak, Sayyidatuna Fatimah punya anak, Sayyidina Husain punya anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir punya anak, Ja'far Shadiq punya anak, Ali Uraidi punya anak, Muhammad Naqib punya anak, Isa punya anak, Ahmad punya anak, Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu cicit. Kok Ustaz ingat? Seharinya udah berapa kali ulang udah itu ditanya orang. Kasih tahu guru antum. Ada 2 kemungkinan. Boleh jadi guru antum tak tahu, boleh jadi dia tahu antum salah dengar. Tapi sepakat semua ahli sejarah bahwa Imam Hasan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain punya anak. Pak Fakhrul Razi, Ustaz apa hukumnya uang dari penjualan rokok? Karena menurut sebagian ulama rokok itu hukumnya haram. Kalau Pak Fakhrul Razi meyakini rokok itu haram, maka hasil jual rokok itu sama dengan hasil jual sabu-sabu. Tapi kalau Bapak meyakini rokok itu makruh, maka berarti hasil jual rokok itu sama dengan hasil jual kerupuk jengkol. Saya ulang sekali lagi. Kalau Bapak meyakini rokok itu haram, maka hasil jual rokok sama dengan hasil sabu-sabu. Tapi kalau Bapak meyakini rokok itu makruh, maka hasil jual rokok itu sama dengan hasil jengkol. Betai Pak Ustadz? Sama lah itu. 3. Abu Hairani, Ustadz apa benar orang yang sudah meninggal tiap malam Jumat selalu hadir depan rumah untuk mengharap kiriman amal dan keluarganya? Ayat Quran tak ada, hadis tak ada, ijtihad kalangan ulama ada, mengatakan bahwa ruh itu kembali. Kalau ibu yakini pendapat ulama tak salah. Tapi sampai ibu letakkan ayam goreng, ayam panggang lengkap dengan soto, pas ditanya orang, Mama, kenapa kau letakkan sajian depan malam Jumat? Ya kan semua arwah pada pulang. Nah, itu tidak dilakukan oleh para ulama. Kalau ada orang yang menolak karena tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis Nabi. Pak Farhan, Ustadz, apakah betul bahwasanya akidah Ibnu Sina sesat seperti yang dikritik oleh Imam
Al-Ghazali. Sebelum akhir hayat meninggal dia bertaubat. Baca biografinya lengkap-lengkap. Dia memang pernah. Lalu kemudian sebelum meninggal dunia dia bertobat, banyak menangis, banyak salat malam, membaca Quran, meninggal. Dan kita disuruh melihat orang akhir. Al-umuru bi khawatimiha. Kehidupan orang itu dilihat akhirnya. Walaupun awalnya dia pemabuk, peminum khamar, tapi yang dilihat adalah happy endingnya, akhirnya. Terakhir Pak Al-Fatih. Ustadz, kalau saya benci kepada sifat manusia karena lalai sholat dan suka main game, apakah benar saya itu berdosa? Kita boleh benci perbuatannya, tapi tak boleh benci orangnya, karena perbuatannya berakhir, orangnya tidak. Contohnya, Nabi pernah benci kepada Abu Sufyan, karena Abu Sufyan yang memerangi Nabi, membawakan pasukan perang dari kota Makkah menuju kota Madinah, menghantam, mengobrak-abrik kota Makkah, kota Madinah. Tapi ketika Abu Sufyan masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Nabi tak benci pada Abu Sufyan. Nabi tak benci pada Hindun. Padahal Hindun itulah yang merobek jantung Hamzah. Dikunyahnya jantung Hamzah. Tak ada Nabi waktu Hindun masuk Islam, ya Rasulullah aku masuk Islam, pergi kau sana, kau yang sudah membunuh pamanku dulu kan. Oleh sebab itu kita hanya benci perbuatannya. Setelah perbuatannya berakhir, kita sayang kepada orangnya, karena orang itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila kita punya uang sudah setahun dan sudah sampai nisab, boleh semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Ujang. Saya pernah nazar selama istri hamil akan puasa Senin Kamis. Ternyata terlaksana cuma 3 bulan. Mana ada hamil 3 bulan? Bagaimana cara membayarnya Pak Ustaz? Diqadha Pak Ujang. Untung bini Pak Ujang 1. Diqadha Pak Ujang. 3 bulan dah lewat. Hamil itu biasanya normal 9 bulan 10 hari Pak Ujang. Oleh sebab itu Pak Ujang ganti 8 kali 6 48 hari Pak Ujang puasa Senin Kamis aja, atau hitung sendiri. Nazar itu artinya merubah yang sunat jadi wajib. Aslinya puasa itu sunat, tapi karena Pak Ujang nazar jadi wajib. Sekarang anaknya udah lahir. Jangan anak itu udah semester 3 pula Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Niatnya saya niat puasa qadha. Tapi jangan gara-gara ini Pak Ujang marah ke anak tuh. Sini kau, gara-gara kau lah aku puasa nih. Kata dia, itulah papa dulu waktu aku belum lahir bukan main inginnya sampai sanggup puasa. Nah, ini aku udah lahir. Nah, macam-macam tak ikhlas pula. Gitu Pak Ujang. Jadi Pak Ujang qadha. Pak Ujang qadha 6 bulan lagi, Senin Kamis. Kabar baik untuk Pak Ujang dan yang lain mazhab Pak Ujang. Ternyata Covid itu Pak Ujang, dia makanannya gula. Covid itu makanannya gula. Tapi tidak semua yang makan gula itu Covid. Covid itu makanannya gula. Macam mana supaya Covid itu mati? Jangan kasih dia gula. Caranya apa? Puasa. Dia ngasih tahu Pak Dokter di rumah sakit Awal Bros. Kalau kita puasa, Covid lemah. Kata Covid, ku tengok kau lemah, aku lebih lemah lagi, kata Covid. Kemudian pula, ada orang sakit, Pak Dokter sakit 17 tahun kena sakit diabetes, gula. Puasa sembuh, bisa turun. Itu hebatnya puasa. Oleh sebab itu Pak Ujang bagus puasa. Yang kedua Pak Rozi, Ustadz, apakah orang yang gila tak waras karena narkoba akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan selama hidup? Rufi'al qalamu an salasatin.
Ada orang yang diangkat penanya nggak mencatat. Siapa itu? As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. An-naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Wal majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi kalau dia gilanya tahun 2020, pakai sabunya tahun 2000, maka yang dihitung catatan amalnya dari 2000 ke 2020. 2021 udah tak dihitung lagi. Pas ditengok malaikat 2021 gilo ada. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari narkoba, anak cucu cicit kita selamat dari narkoba. Narkoba ini tak ada, cuman dua aja, bodoh, gila, mati, penjara, tak ada enaknya. Ibu Rita, Ustadz, bagaimana hukum orang yang berkata apa adanya tapi menyakitkan bagi orang yang mendengarnya? Ini nyindir saya nih. Saya bercakap kan gitu. Apa yang ada di otak saya cakapkan. Makanya banyak haters, banyak yang sakit hati. Bicara saya tentang komunis marah. Bicara saya tentang liberal marah. Bicara saya tentang sekuler marah. Bicara saya tentang salafi marah. Bicara saya tentang syiah marah. Jadi Bu Rita, selama yang kita omongkan itu benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, tak usah kita pikirkan orang. Kalau kita pikirkan orang, kita capek sendiri. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sampaikan aja. Kalau Nabi Muhammad SAW dulu berpikir tentang itu, nanti mau ngajak buat baik, Abu Jahal tersinggung, mau ini nanti Abu Lahab tersinggung, tak Islam kita sekarang. Ya ayyuha, enggak jadilah. Tabat siada, enggak jadilah. Tak jadi ayat itu dibacakannya. Tabat siada abi lahabi wa tab. Jelas Abu Lahab. Pak Usman Hamdani, Ustadz, benarkah hadis Nabi yang menyuruh baca Fatihah di kubur dan Al-Baqarah bertentangan dengan hadis beribadahlah di rumahmu, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, dan hadis yang pertama batal? La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Apa maksud hadis itu? Rumah yang di dalamnya tak ada ibadah. Itu maksudnya. Adapun di kuburan boleh beribadah. Mana contohnya? Nabi bertanya ke mana tukang sapu masjid kemarin? Kata sahabat, dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak kalian kasih tahu saya? Ya karena dia tukang sapu, sepele, remeh-temeh, kami pikir nggak penting banget lah. Ngapain kami kasih tahu? Kata Nabi, mana kuburnya? Ditunjukkanlah, ini kuburnya ya Rasulullah. Rasul sholat jenazah di atas. Waktu sholat jenazah itu ada tak Nabi baca ayat Quran? Ada tak waktu sholat jenazah itu Nabi angkat Allahu Akbar? Aku nggak baca Fatihah karena dilarang salafi. Ya? Mana ada? Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Jangan jadikan rumah kamu kuburan, sunyi, sepi, tak ada ibadah. Bukan larangan tak boleh beribadah. Ada orang buta baca Quran di samping kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Datang Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan baca Quran. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal berlalu, datang orang. Hai Ahmad bin Hanbal, ya. Kenal kamu seorang periwayat hadis si fulan? Ya, siqah. Dia meriwayatkan boleh baca Quran di kubur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lanjutkan baca. Begitu lemah lembutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baca tuh dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Kalian ikut Imam Ibnu Taimiyah kan? Ikut muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikut tuh kitab Ar-Ruh. Begitu Pak Usman. Jadi kalau ziarah makam itu pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
Setelah itu baca Fatihah. Habis itu Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali. Tahlil bagus, la ilaha illallah. Habis itu kirim. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan. Pakai bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaanku. Qul huwallah sekali, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali. Tahlil kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ustadz, di mana kami bisa baca lengkap tentang orang mati ini Pak Ustadz? Kitabnya namanya At-Tazkirah. At-Tazkirah. Nama penulisnya Imam Al-Qurtubi, yang penulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Kitab paling lengkap tentang kubur dan alam arwah. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. At-Tazkirah. Satu lagi kitab Ar-Ruh. Kitab Ruh. R-O-H. Ruh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diteliti disertasi Dr. Bassam di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Orang dapat gelar doktor gara-gara ini. Usah kalian pedulikan LC yang membid'ahkan. Lima, Ibu Tamariam. Ustadz, apakah membicarakan pemimpin yang zalim termasuk ghibah? Ibu Tamariam, ada 3 yang tidak ghibah, Bu. Yang pertama, ibu jadi saksi di pengadilan. Apakah saudara melihat kejadian ini? Mohon maaf Pak Hakim. Jawab. Saya nggak bisa jawab Pak Hakim. Kenapa? Takut ghibah. Kupukulkan martil ini kepala kau nanti, kita Pak Hakim. Mana pula ghibah? Ini kan kesaksian pengadilan. 2, ketika meminta fatwa sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Tolong beri saya fatwa tentang apa hukum ini. Apa masalahnya? Saya takut ngomong Pak Ustadz. Kenapa? Takut ghibah. Apa gila balik? Saya datang. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan seseorang. Calon ini adalah batil. Caleg, calon kepala desa, calon lurah, calon RW, batil. Tak boleh diam. Mesti kasih tahu supaya masyarakat jangan tertipu. Calon kades, nampaklah dia orang baik, apa semua macam. 3 bulan lagi mau pencoblosan, ke masjid aja kerjanya. Sampai 6 kali ke masjid. Duha pun di masjid. Nah, kamu mesti dikasih tahu masyarakat. Kenapa? Karena kalau tidak dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Maka membukakan itu termasuk nahi mungkar. Itulah 3 yang dapat kita kaji malam ini. Itu pula 3 kata saya. Itulah 3 tentang kapan kita boleh ghibah. Oh, ada satu lagi 4. Mendamaikan orang yang kelahi. Tadi saya tengok dia ke rumah Ustaz. Ya. Ada dia cerita tentang saya. Tak ada dia cerita tentang kau walaupun sekali. Padahal beratus dia cerita. Tak ada dia cerita tentang kau sekali. Tak ada sekali Pak Ustaz. Tak ada. Sumpah Pak Ustaz. Demi Allah tak ada dia cerita tentang kau tadi sekali. Dari awal sampai akhir kau aja yang dicakap kayak tadi. Jangan bukakan gitu. Mendamaikan islahu dzatil bain, mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang uang hantaran nikah.
Bagaimana menyadarkan pemikiran orang tua memaksakan kehendak dengan menekan biaya pernikahan yang tinggi? Hai bapak-bapak yang punya anak gadis, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang memina anak gadismu, tardawna dinahu, kau suka pada akhlaknya, wa khuluqahu, kau suka pada akhlaknya, kau suka pada agamanya, taat dia, soleh dia, baik akhlaknya, sopan dia, fazawwijuhu, nikahkan anak gadismu. Illa taf'aluhu, jangan kau pasang antaran rame-rame banyak-banyak, jangan kau minta tuntut itu ini, pestanya mesti 7 hari 7 malam, mesti di hotel bintang 5, mesti itu ini, akhirnya dia tak sanggup, batal. Iya, kalau setelah itu dia berhenti, kalau dilanjutkannya dengan perbuatan dosa, ikut kau menanggungnya pak, taubatlah pada Allah. Nah, udah selesai, kirimkan ke siapa yang mau dipinang. Oke, 2, Ibu Amel. Ustaz, bagaimana kita tahu apakah taubat diterima atau diampuni Allah? Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Kenapa tak tahu? Supaya kita tetap berharap. Ar-raja namanya. Supaya kita tetap berharap. Selalu berharap. Tapi ciri-cirinya ada. Orang yang sudah taubat itu, sudah hijrah itu sebetulnya hijrah. Sebetulnya taubat. Cuman sekarang lagi tren namanya hijrah. Sebelumnya bakhil, pelit, habis itu dermawan. Sebelum itu hatinya keras, setelah itu hatinya lembut, mudah menangis. Tapi pastinya nanti di akhirat. Jadi kita senantiasa takut buat dosa dan senantiasa berharap dosa kita diampuni. Itu namanya 2 sayap terbang menuju Allah. Ar-raja wal khauf, harap dan takut. Harap-harap cemas. Pak Anwar, Ustadz bisa berdosakah jika tidak berdoa karena malu atas nikmat Allah, tapi hanya berzikir, istighfar dan salawat saja? Kata Nabi SAW, dibacakannya ayat, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Nabi berdoa, maka kita ikut berdoa. Kau kenapa berdoa? Karena ikut Nabi. Jadi kalau ada orang malu berdoa kepada Allah Ta'ala, iya tak apa-apa. Coba tengok Nabi Adam. Nabi Adam itu malu kepada Allah, maka dia tak berdoa. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Tak ada dia bilang ampuni, enggak. Dia malu kepada Allah. Jadi kalau antum baca itu, sesungguhnya antum di situ ngaku, bukan minta. Nabi Nuh alaihissalam tak ada dia minta sama Allah. Dia cuma bilang, ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Tak ada dia bilang, ya Allah selamatkan anakku itu mau tenggelam. Tak ada, karena dia malu kepada Allah. Nabi Ayub waktu sakit, tak ada dia minta, ya Allah sehatkan aku, tak ada. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad durru, ya Allah aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, kau maha penyayang ya Allah. Tak ada dia minta sehatkan aku. Dia cuma bilang, aku kena penyakit ya Allah. Dia cuma cerita aja. Tapi ada Nabi yang berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Zakaria, Rabbana hablana Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nah, itu jadi kalau antum merasa malu berdoa kepada Allah, antum cuman berzikir, istighfar dan salawat. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir, menyebut, mengingat aku sampai dia lupa berdoa, maka a'taituhu, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa minta, aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta. Ada orang minta banyak tapi nggak pernah zikir. Kita maunya dua-dua kita laksanakan. Zikirnya banyak, mintanya jangan terlalu banyak. 4. Airun Nisa. Ustaz, dosa besar apa saja yang diperlukan taubat? Ciri dosa besar itu apa? Ciri dosa besar itu adalah diantaranya disebutkan hukumannya.
As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Asy-syaikhu was-syaikhatu farjumuhum al-battah. Pezina perempuan, laki-laki sudah menikah, lempar batu, rajam sampai mati. Itu beberapa contoh. Kalau disebutkan hukumannya berarti dosa besar. Atau ada sekedar ancamannya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang minta hibahnya yang sudah dia berikan dimintanya lagi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Nah, itu termasuk dosa besar karena Nabi dalam hadis itu terkandung ancaman. Apakah riba termasuk dosa besar? Riba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancaman. Kata Nabi, seorang seorang laki-laki yang menggauli ibu kandungnya lebih ringan daripada riba. Itu makna ucapan itu ancaman. Kita pun menyampaikannya segan, tak layak. Bagaimana cara taubatnya Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa dijual, bom. Jangan ngutang riba lagi. Kalau tak ada, maka tutupi sampai lunas. Jangan ulang lagi. Terakhir, Pak Adus. Ustadz, apakah ada dalil Adus Boboy? Adakah ada dalil azan di musola dan sholat sendiri? Karena di tempat kami tak ada yang peduli dengan musola. Kalau ada suatu tanah sudah diwakafkan untuk buat sholat, kalau dia sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6 sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami'. Jangan bedakan musola dengan masjid. Maka wajib diselenggarakan di sana sholat 5 waktu. Di musola, di surau, dilanggar, wajib laksanakan sholat 5 waktu. Kalau sampai ditinggalkan sholat di sana, yang ada cuman maghrib aja, subuh tak ada, zuhur tak ada, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar musola yang tak ada dilaksanakan, ramaikan lagi, hidupkan lagi sholat. Buat jadwal anak-anak muda itu, besok kau azan, besok kau azan, besok kau azan, gantian jadi imam. Jangan kalian sembarangan meninggalkan surau, langgar, musola, masjid, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istahwadat alaihimus syayatin. Semuanya diganggu setan. Pak RW-nya diganggu setan, Pak RT-nya diganggu setan, Pak Kades kadusnya kesetanan semuanya. Gara-gara apa? Meninggalkan surau, langgar, musola, tak ada salat berjamaah. Mudah-mudahan wakaf surau, langgar, musola, masjid tetap diisi dengan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita malam ini. Jangan lupa besok kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Orang yang fasik. Apakah boleh wali nikah saya nanti paman saya saja? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali satu, wa syahidai dua saksi, syaratnya adil. Walinya adil, saksinya adil. Sekarang orang banyak nikah saksi pejabat. Pejabat korupsi, makan haram. Ada ustadz di situ, tak pakai jadi saksi. Pejabat jadi saksi. Koruptor jadi saksi. Makan haram jadi saksi. Gimana? Tak sah kalau pakai mazhab Syafi'i. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini mau menikah. Maka walinya ayah. Kalau tak ada ayah, kakek. Kalau tak ada kakek, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada adik, abang ayah. Kalau tak ada abang ayah, adik ayah. Ayahnya fasik, abangnya pun fasik, adiknya nampaknya tak ada.
Tak ada disebut adik. Mau dialihkannya ke pamannya, langsung lompat kemari. Sementara mereka ini masih hidup, tak bisa. Makanya Pak Kua, sebetulnya itu jurus Pak Kua waktu sebelum nikah itu, Bapak saksi ya istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Tujuan Pak Kua supaya orang ini nggak fasik, saat itu aja nggak fasik jadilah. Istighfar Pak, astagfirullahaladzim. Udah syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah? Ya. Hai Abdul Razak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Jadi mudah-mudahan ayah dan abangmu, ayah dulu, karena ayah masih hidup, Pak Kua nanti bimbing dia istighfar, syahadat, mudah-mudahan ketika itu dia tak fasik. Doakan setelah itu dia betul-betul berubah. Jadi jangan langsung pindah wali. Itu saja lagi, ikuti aturan Pak Kua. 2. Ahmad Humairah. Ustadz, saya ingin nanya tentang lafaz kullu. Lafaz kullu artinya semuanya. Kenapa kullu bid'atin dhalalah itu tidak semua? Ente belajar di mana kullu itu semua? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Terus buktinya enggak. Wa yabqa wajhu. Oleh sebab itu kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, hadisnya hadis umum. Dikhususkan, apa mengkhususkannya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan perbuatan baik tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis kullu bid'atin dhalalah umum. Yang mengkhususkannya apa? Hadis man sanna fil Islam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Tahun berapa? 676. Dalam kitab apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi enggak punya Sahih Muslim, tapi dia mensyarah Sahih Muslim. Dia mengatakan bid'ah ini bisa dibagi. Hadis umum nih. Tiba-tiba ente mengatakan hadis ini nggak bisa dibagi. Rupanya ente ngutip guru ente yang baca Sahih Muslim tapi pakai laptop. Gimana ceritanya? Oleh sebab itu maka yang mengatakan pembagian ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz hafal Al-Quran. Cari di yang bahasa Indonesia menjelaskan ini Habib Ghais tentang kullu. Coba lihat dia panjang lebar dia bahas. Habib Ghais, Habib Ghais, pembahasan kullu. Ketik di Google, ketik di YouTube. Habib Ghais tentang kullu. Tuh. Tulis di situ Habib Ghais kullu Habib Ghais As-Segaf kullu bid'atin dhalalah. Memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Habib Ghais As-Segaf, alumni Azhar. Ceramahnya di Masjid Sunda Kelapa. Jangan lupa follow Habib Ghais As-Segaf. Follow Instagramnya. Ini orang alim, alumni Azhar. Lihat itu Pak Ahmad Humairah. Baik, kita lanjutkan. Genzi Giopani. Ustadz, bagaimana proses ta'aruf yang benar menurut sesuai hadis Nabi SAW? Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan dua-duaan. Jadi kamu, anda, bro, akhi, sedulur,
datang ke rumah perempuan itu, lalu kemudian ada ayahnya atau ibunya atau bukan maksudnya semua keluarga suruh datang. Ini mau Minang atau mau apa? Nah itu kemudian lihat wajah tapak tangan, melihat tapak tangan itu untuk membedakan apakah dia orang merdeka atau budak hamba sahaya. Zaman dulu karena kalau kasar siap enggak punya istri budak. Kemudian wajah itu kata Nabi untuk memotivasi, untuk begitu melihat dua kemungkinan, makin motivasi untuk nikah atau makin motivasi tak jadi nikah. Itu guna untuk melihat wajah. Lalu kemudian setelah itu ma khaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang istikharah, wa ma nadima man istasyara, tak akan menyesal orang yang musyawarah. Musyawarah dengan keluarganya gimana, musyawarah pula dengan keluarga antum, habis itu istikharah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad kuat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple. 4. Wira rahmayona. Ustadz, jika ada keluarga sudah mampu naik haji tapi belum berangkat haji, adakah dalil agar menyegerakan haji atau tidak menunda haji? Man lahu zad, siapa yang punya bekal, falam yahuj, tak mau pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi store aja dulu, tahun ini nggak bisa berangkat karena corona bapakmu, tak bisa berangkat karena corona, maka nanti store aja dulu ONH. Kalau ada uang ONH plus berarti dalam 2-3 tahun. Kalau tidak ONH plus, ONH biasa, berangkat dalam sekian puluh tahun. Mati dalam itu sudah tidak dikatakan mati jahiliyah karena sudah store, niat sudah ada, karena belum giliran aja. Tapi insya Allah sampai berangkat. Terakhir Pak Mahsud, Ustadz, bagaimana adab kita menyapa menegur pemimpin yang zalim, tidak amanah dalam memegang tampuk kekuasaan? Pertama, kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Saudi Arabia, Mas Bro. Kita tinggal tidak monarki, raja mati naik anaknya. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyampaikan aspirasi dalam demokrasi itu dua. Pertama melalui parlemen, anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD. Kalau mentok nggak bisa, maka melalui unjuk rasa damai. Bukan dengan menghancurkan bangunan, mengotori jalan, bukan. Unjuk rasa itu adalah bagian dari menyalurkan aspirasi dalam demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa itu ya dikawal. Kita kan punya polisi, tentara, Satpol PP, dikawal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena unjuk rasa adalah bagian sepaket dari demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa, berarti dia tidak menerima demokrasi secara utuh. Masuklah kamu ke dalam demokrasi kafah. Katanya demokrasi, katanya demokratis, tapi unjuk rasa nggak boleh. Gimana ceritanya? Adapun ulama yang berani ngomong bicara face to face, qaulul haq inda sultanin jair. Ngomong, sampaikan. Ustaz Somad ngomong aja, kenapa Ustaz nggak mau ngomong langsung? Saya nggak mau ngomong langsung, nanti datang di foto, habis itu di share, jadi pencitraan. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau enggak bisa, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tidak bisa, fa biqalbihi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa guna lidahmu? Lidahmu akan ditanya. As-sakitu 'anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Sudah 1 tahun, sudah sampai nisab. Bolehkah zakatnya dengan barang?
Ibu Nela punya duit 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 pada tanggal 1 Zulhijjah 1441. Ingat, kalau sudah sampai ambang batas ini, berarti sudah wajib. Kemudian pada tanggal 1 Zulhijjah 1442 bertambah di atas 42, anggaplah 50 juta. Uang ibu 50 juta. Berarti zakatnya berapa tuh? Kalau 10 juta 250.000. 1.250.000. Zakatnya 2,5%. Maka ibu keluarkan dalam bentuk uang. Keluarkan uang, serahkan ke Basnas atau serahkan langsung. Tak boleh ibu belikan ke yang lain, karena ini kecuali zakat sawah, zakat padi, itu berikan beras. Tapi kalau ini kasih bentuk uang, kasih dia uang. Apalagi zaman sekarang, kalau kita belikan barang, rupanya barang kita kasih dia sembako, rupanya dia baru dapat santunan dari tabung wakaf umat. Akhirnya dijualnya lagi sembako itu ke warung. Jadi Ibu Nela kasih dia uang. Oke, pertanyaan kedua Ibu Sri Herlina. Ustadz, kami jualan alat pancing dan umpan cacing. Apakah uang hasil jual cacing itu halal dibawa untuk naik haji? Kalau ibu ikut pendapat bahwa cacing itu haram, diharamkan bagi kamu al-khaba'is. Al-khaba'is yang menjijikkan. Cacing itu kan menjijikkan. Haram menjual yang menjijikkan, maka hasilnya haram. Ini kelompok pertama. Karena haram, menjijikkan, maka hasilnya pun haram. Kelompok kedua yang mengatakan halal. Yang halal itu bukan bendanya, tapi jasanya. Menggali tanahnya, masukkannya ke plastik, nyimpannya, memasarkannya. Ibu kan, bapak kan jualnya pakai kios, itunya. Jadi bukan jual cacingnya, tapi jasanya. Tapi ini tidak berlaku pada mahrul baghi, hasil prostitusi. Nah, itu tak bisa. Hasil prostitusi itu nggak ada dua pendapat, itu haram. Hulwanil kahin, upah dukun. Samanil kalbi, hasil jual babi. Itu nggak bisa. Pak Ustadz, gimana hasil jual babi? Hasil jual babi halal karena jasanya. Itu nggak bisa. Nggak ada tawar menawar kalau hasil jual babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi wanita WTS hasilnya, tak ada tawar menawar, haram. Ya, samanil kalbi, jual babi, hasil prostitusi. Hulwanil kahin, duit dari hasil perdukunan. Tapi kalau cacing tadi, nah itu. Tapi kalau saya pribadi, balik ke hadis al-halal, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara keduanya adalah yang samar-samar. Saya pribadi, maksudnya saya nggak akan mau itu. Tapi kalau ada yang
jual cacing, jual jangkrik, jual kelabang untuk ikan arwana, jual ulat Jerman, jual jangkrik untuk ikan, itu ikan-ikan yang sekarang kan ikan-ikan buas itu. Jangkrik kan nggak dimakan, ulat Jerman juga kan tak dimakan. Lalu orang yang jual itu apa? Jasanya, jasa dia menyiapkan, memasukkan, itu. Paham, bisa dipahami. 3. Ibu Bunda Susilowati. Ustadz, saya kena luka bakar wajah dan jari-jari sampai tangan. Bagaimana cara wudhu tayamum saya, sedangkan tidak bisa pakai debu? Pakai tanah tak bisa, pakai debu pun tak bisa, karena pakai penutup. Ya pakai isyarat aja. Ibu pakai mazhab Maliki, ambil batu yang betul, bukan semen yang dibentuk, yang batu bulat. Ibu usap batu tu ke wajah sekali, gini kan, usap lagi ke tangan, tangan sampai siku. Ini batu bulat, batu kali, usap wajah, usap lagi. Udah pakai mazhab Maliki karena darurat. Nggak bisa sampai nggak bisa. Darurat. Nanti udah sembuh, insya Allah udah bisa kena air baru berwudu. Jangan sampai nggak ibadah. Karena dengan ibadah itu hati menjadi tenang. 1 kali tayamum untuk 1 sholat. Begitu juga kalau ibu berhadas besar. Maaf cakap, habis hadas besar tetap tayamum sekali untuk menghabiskan hadas besar. Untuk sholatnya tayamum, cari batu kali sampai sehat. 1 tayamum untuk 1 sholat. Sholat qabliyah subuh, sholat subuh, zikir, sholat isyraq, tayamum lagi. Qabliyah subuh, tayamum. Sholat subuh, tayamum. Zikir, terbit matahari, sholat isyraq, tayamum. Sholat duha, tayamum. Qabliyah zuhur, tayamum. Baru sholat. Begitu Bu. 4. Pak Mahsun. Ustadz, bagaimana hukumnya berteman dengan orang yang suka judi dan mabukan yang diharamkan Allah? La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu dekat-dekat dengan orang yang zalim, nanti kamu kena jilatan api neraka. Kalau Pak Mahsun bisa. Mahsun artinya terpelihara. Nah, jadi Pak Mahsun ini dia terpelihara dari judi dan mabuk. Kalau Bapak bisa terpelihara, ngajak mereka taubat, lanjutkan. Tapi saya khawatir lama-lama Bapak pula main judi dan mabuk sama dia. Maka kalau tak bisa kita kasih tahu sekali, habis itu kita kuatkan hati. Kau jangan judi, jangan mabuk, nanti kalian mati sambar geledek. Nanti kalian mati. Ini tentang judi dan mabuk. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayab'atsallah 'alaikum azaban. Aku khawatir nanti kamu dikirimkan Allah azab. Kalau kamu tak melakukan ini, aku khawatir kamu dikirim Allah azab. Jadi Pak Mahsun tetap laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan. Yang punya jabatan, Pak anggota dewan, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, buatkan perda. Pak Bupati buatkan perbub, Pak Gubernur buatkan pergub. Pakai kekuasaan tuh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan keras suara waktu kampanye aja. Dah selesai. Yang kelima Pak M. Farhan. Bagaimana caranya menjelaskan secara logis kepada orang mengatakan Islam kejam?
karena membunuh orang murtad. Bagaimana cara menjelaskan secara logis pada orang yang menyatakan Islam kejam karena membunuh orang murtad? Orang yang tidak beragama itu nggak ada standarnya, jadi payah. Gimana kita mau bicara dengan orang nggak punya standar? Dibilang standarnya perasaan, dia sangat amat berperasaan. Cobalah lihat, kalau ada binatang disakiti, bukan main pembelaannya. Tapi orang Palestina dibunuh, dia cuek aja. Satu Floyd diinjak meninggal, suatu Amerika mengamuk. Orang Palestina tiap hari dibunuh, diam aja dia. Nah, jadi mereka ini nggak punya standar. Orang Islam nyembelih hewan kurban, ngamuk dia. Tapi mereka menyakiti banteng setiap hari, menusuk matador itu, cuek aja dia. Nah, jadi susit itu maksudnya susah dan sulit. Susah dan sulit kita berdialog dengan orang yang tidak punya standar. Kalau kita dalam Islam kan standar, 1 meter itu 100 cm. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang bawa kayu, ya kita ukur. Berapa ini? 90. Kurang. Nah, ini standar. Mereka nggak ada standar. Karena standarnya akal. Ya payah. Main bola aja ada pakai standar. Mereka nggak ada standar. Akal Amerika kan nggak sama dengan akal Eropa. Akal Eropa nggak sama dengan akal Afrika. Akal Afrika nggak sama dengan akal Asia. Makanya agama itu turun untuk membuat standar baku. Jadi kalau orang Amerika, Afrika, Asia berkelahi, standarnya apa? Ya Islam. Gitu Pak Farhan. Standarnya Islam. Dalam Islam, orang kalau non-muslim, ya nggak apa-apa. Non-muslim dia, ya nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah Islam, Muslim, murtad, itu pengkhianat. Maka hukumannya hukuman mati. Standar itu yang buat siapa? Allah. Saya nggak setuju dengan Allah, berarti kau hukum mati juga. Nah, ini jadi susah kita kalau ngomong nggak pakai standar. Nah, oleh sebab itu maka itulah gunanya Islam itu datang untuk menetapkan standar. Kalau pakai perasaan menutup aurat itu ikut perasaan orang Jepang, pakai kimono. Perasaan menutup aurat itu orang Eskimo, musim dingin semua tutup semua. Perasaan menutup aurat itu bisa. Standarnya apa? Ya Islam. Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu tentang manusia itu Allah. Makanya mengeluarkan standarnya Allah. Patuh dan taat kepada standar yang dibuat Allah, ya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah. Jadi begitu Pak M. Farhan. Demikian kajian kita malam ini. Jangan lupa besok setelah sholat Jumat terus jadi imam di rumah bersama istri dan anak. Pak Faris habis sholat Jumat di masjid, dia pulang ke rumah, dia sholat zuhur jadi imam untuk istrinya dan anaknya. Apa hukumnya? Ada seorang sahabat Nabi sholat sama Nabi di Masjid Nabawi. Selesai sholat sama Nabi, Nabi pulang ke rumah. Nabi itu kalau salam, habis salam dia belok ke kiri apa ke kanan? Kiblat gini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ke kiri. Loh, afdolnya kan ke kanan Pak Ustaz. Orang rumah dia di kiri. Rumah Nabi kan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ke kiri, masuk ke rumahnya. Karena kamar dia di situ. Kecuali kalau dia ada urusan baru dia ke kanan. Jadi Nabi itu logis juga, logika. Nah, selesai sholat Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Gak berapa lama datang orang kampung sahabat. Masuk ke masjid, mereka sholat lagi. Sahabat yang sudah sholat dengan Nabi ini jadi imam.
Kira-kira cerita saya ini bisa tak menjawab pertanyaan Pak Faris? Bisa. Karena dalam kasus ini sahabat ini sholatnya 2 kali. Sekali dia sholat sama Nabi jadi makmum, sekali lagi dia sholat jadi imam. Jadi sholat itu sebetulnya berapa kali Pak Ustadz? Yang pertama menggugurkan kewajiban. Yang kedua mencari fadilah. Salat yang pertama Bapak di masjid menggugurkan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban Jumat. Setelah itu pulang ke rumah, salat zuhur. Apa itu? Mencari fadilah. Berapa kali? Orang boleh salat beberapa kali, berkali-kali. Jadi Bapak pulang ke rumah menjadi imam zuhur untuk anak dan istri, hukumnya boleh. Apa itu? Pahala, fadilah. Muncul masalah Pak Ustadz. Istri dengan anak Bapak ini kan sholatnya wajib. Bapak ini sholatnya sunat. Itulah dalil mazhab Syafi'i, imamnya boleh sunat, makmumnya wajib. Kenapa? Karena sahabat Nabi tadi. Sahabat Nabi tadi sholat jadi imam, padahal sholat dia itu yang kedua. Yang kedua itu sholat sunat. Yang pertama tadi wajib. 2. Ibu Erni, Ustadz, bagaimana aturan dalam Islam bagi seorang wanita berstatus janda agar terhindar dari fitnah? 1. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, la tusafiranna mra'atun. Jangan pergi keluar rumah tanpa mahram. Yang keempat, la takhda'na bil qaul, jangan berkata-kata dengan suara mendayu-dayu, mendesah sehingga yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang-orang yang hatinya ada penyakit, maka dia berhasrat. Semua yang memancing hawa nafsu, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan, dia hindari. Aisyah setelah Nabi SAW meninggal, maka lebih 40 tahun Aisyah dalam keadaan tidak menikah sampai Nabi SAW meninggal dunia. Tapi dia ibunya orang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Maka Aisyah adalah ibu kita. Dia menjaga dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang ibu. Walaupun waktu itu usianya muda belia. Ibu Debbie, Ustadz, apakah boleh melaksanakan sholat istikharah, sholat taubat setelah sholat malam setiap malam? Ataukah kedua sholat tersebut dilakukan di waktu tertentu? Sholat istikharah 12 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nah, begitu jam. Pagi, subuh, sampai terbit matahari. Kalau di Pekanbaru sekarang maghribnya jam 6.30, maka 6.30 pagi sudah bisa sholat sunat isyraq. 6.30 sampai kalau sekarang, kalau 12.30 zuhur, 15 menit sebelum zuhur, 12.15. Jadi dari 6.30 ke 12.15 itu ada 3 sholat. Kalau dia sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari dalam masjid, namanya isyraq. Kalau tidak ada sholat subuh berjamaah, dia sholat di kamar, di rumah, kemudian dia pas mau berangkat kerja sholat, namanya duha. Kalau dilaksanakan waktu panas terik, hina tarmidul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan perutnya yang tipis ke pasir karena panas, namanya awwabin. Dilaksanakan di awal, isyraq. Dilaksanakan di awal, di tengah, tidak cukup 3 syarat, duha. Dilaksanakan di ujung sangat panas terik, awabin. Hadis riwayat Muslim, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat Isya jam 8 malam. Salat subuh jam 5. Dari 8 ke 5 tahajud. Dibagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 jam. 1, 2, 3. Sepertiga pertama. 1, 2, 3. Sepertiga kedua. 1, 2, 3.
Yang afdal itu mana? Nih, afdal. Tapi karena jam tidur kita berbeda, jam tidur zaman Nabi habis Isya tidur. Makanya mudah untuk yang sepertiga kedua ini. Kita sekarang di ujung. Nggak bisa di pangkal, ya di ujung. Bangunlah jam 4 atau 4.30 atau jam 4. Laksanakanlah sholat-sholat. Apa di sini? Tahajud, witir tadi sudah di awal. Ini sholat-sholat yang terikat dengan waktu. Tapi ada sholat yang tak terikat dengan waktu. Apa itu sholat yang tak terikat dengan waktu? Sholat istikharah. Apalagi sholat taubat. Apalagi sholat hajat. Apalagi sholat wudu. Jadi kalau bangun malam, apa yang pertama dilaksanakan? Sholat wudu. Apakah tahajud dulu baru yang 3 ini, atau 3 ini duluan baru tahajud? Tak ada aturan, terserah. Kalau dilaksanakan tiap malam, bagus, tak salah, tak ada larangan. Pak Maulana, Ustadz saya orang biasa, dari keturunan orang biasa, tak punya gelar pangkat nama besar. Apakah boleh kalau saya menikahi seorang wanita yang masih cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya mengikut. Saya termasuk masalah hukum, ada orang membolehkan, tapi saya ikut termasuk yang ketat tentang masalah menikahi syarifah. Menikahi keturunan Nabi SAW, perempuan disebut dengan syarifah. Syarifah. Kalau perempuan syarif. Saya ikut pendapat yang aslam syarifah, ya nikahnya sama syarif. Kalau syarifah nikahnya sama syarif. Itu fikih mazhab Syafi'i. Ada namanya kafa'ah, ada namanya kufu. Walam yakullahu kufu. Kufu itu artinya selepel, selevel. Kufu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, makanya ada orang menuduh apa nih mazhab Syafi'i ini, wah, mengkotak-kotakkan manusia. Cinta kan tidak memandang, wah, entah apa-apalah kata dia, mengkritik. Tapi pernikahan kan tak sesimpel itu. Oleh sebab itu, ini masalah sosial. Jadi mazhab Syafi'i ada namanya sekufu. Dalam masalah kufu ini, kalau syarifah nikahnya sama syarif, yang sama sarap. Saya pilih pendapat ini, lebih selamat. Bu Rahmianti, Ustaz, bagaimana cara agar saat meninggal nanti kita melakukan amal penghuni surga? Itulah yang kita kaji dari tadi, Bu. Jangan ujub bangga terhadap amal. Jangan riak terhadap amal. Jangan putus asa banyak dosa, yakin Allah bukakan. Sering-sering minta, ya muqallibal qulub, engkau membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala dinik. Istiqamah. Karena kita takut kalau buat dosa, buat maksiat, mabuk, mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang paling puncak semuanya adalah berharap kepada Allah. Roja. Ini sudah kita bahas dalam 53 stasiun. Roja. Roja itu apa? Harapan. Ketika kau amat sangat takut dan kau gantungkan harapanmu hanya kepada Allah, saat itu Allah tak akan menyia-nyiakan harapan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang yang baik. Putuslah harapan, satu-satunya hanya kepada Allah tadi. Aku sudah beramal, aku sudah berniat baik, sudah kujaga dari syirik, sudah kujaga dari riya, sudah kujaga dari sum'ah. Tak ada lagi Allah. Satu-satunya aku modalku hanya satu, berharap. Berharap kepada Allah. Sedangkan ada orang dulu zaman Nabi takut, saking takutnya dia berwasiat. Nanti kalau papa mati, bakar jenazah aku, masukkan ke dalam nampan, campakkan ke laut. Kenapa? Aku takut, dosaku banyak. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan lagi debu-debunya, satukan lagi wahai malaikat, masukkan dia ke surga, aku sudah mengampuni dia karena dia sangat takut kepada aku. Nah, jadi sebetulnya dari awal pembahasan hadis keempat ini sampai finish, sampai ujung, bagaimana kita takut, cemas, ngeri kepada Allah, lalu berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah.
Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kepada Engkau hanya kami kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah pemahaman yang saya baca dari para ulama, termasuk dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Jangan lupa besok kita bahas hadis yang kelima. Buat judulnya hadis kelima, bid'ah yang tercela.